Pendengar terkait KPU dalam mata raih peringkat terbaik pengelola keuangan. Sabtu 30 April 2022, KPPN Larantuka mengumumkan capaian nilai maksimal indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA yang dicapai Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lembata. Nah, pendengar, prestasi ini merupakan prestasi yang kedua kalinya di tahun 2022, di mana hasil yang sama juga pernah terjadi di bulan Januari 2022. Nah, bagaimana informasi selengkapnya pendengar? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua KPU Lembata, Elias Making. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Elias, salam sehat. Selamat pagi Bu Femi, salam sehat juga. Baik, Pak Elias, sebelumnya selamat dan profisiat ya. Ini KPU Lembata kembali meraih prestasi yang membanggakan nih. Terima kasih Bu Femi. Ya. Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih Pak Elias, seperti apa nilai maksimal indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA ini Pak? Iya, baik, selamat pagi pendengar RIND di mana saja berada. Pertama terima kasih untuk RRIND karena ini untuk yang kesekian kalinya KPU Lembata mendapat kesempatan untuk diwawancara. Terkait dengan capaian KPU Lembata di awal tahun 2022 ini, untuk yang kedua kalinya sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Femi bahwa KPU Lembata meraih peringkat terbaik. Di Januari itu kita peringkat 3, sementara di triwulan pertama tahun 2021 ini KPU Lembata mampu memperbaiki peringkat dari peringkat 3 terbaik menjadi peringkat terbaik pertama dari 51 satker di bawah KPPN Larantuka. IKPA atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu untuk mengukur pelaksanaan anggaran sebuah lembaga yang dilihat dari sisi perencanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti itu. Jadi dan di triwulan pertama tahun 2022 ini KPU tanpa kami duga KPU Lembata tanpa kami duga berhasil meraih capaian akhir nilai bobot 100. Demikian Ibu Femi. Baik, jadi ini memang mengalami peningkatan ya Pak ya, hanya dengan selang 3 bulan nih, Januari ke April ya, ini sudah langsung menjadi terbaik satu nih Pak Elias ya. Oke. Nah, ini penilaian datang dari Kementerian Keuangan diserahkan oleh KPPN Larantuka. Benar. Nah, mungkin bisa diinformasikan juga nih Pak Elias, apa saja yang dinilai atau indikatornya apa nih sehingga menetapkan KPU Lembata menjadi terbaik satu? Iya. Jadi sebenarnya ada empat indikator, empat penilaian itu. Di pertama terkait dengan kesesuaian perencanaan dan anggaran, kemudian efektivitas pelaksanaan anggaran, kemudian efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan satker terhadap regulasi. Dari dari 4 poin itu ada 13 indikator penilaian. Ada 13 indikator penilaian yang memang masing-masing indikator penilaian itu memiliki bobot nilai, demikian Ibu. Jadi KPU Lembata dari sekian banyak indikator penilaian. Misalnya di penilaian revisi DIPA itu kita berhasil mencapai bobot nilai 100. Kemudian deviasi halaman 3 DIPA itu juga kita mencapai nilai 100. Kemudian penyerapan anggaran kita baru di angka 91,53. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, ini Lembata menjadi terbaik satu dari 51 satuan kerja ya yang ada di KPPN Larantuka. Di Januari ini peringkat ketiga, kemudian April ini peringkat 1. Memang ini penilaiannya dilakukan setiap 3 bulan sekali ataukah seperti apa nih Pak Elias? Saya tidak tahu ya. Kami baru untuk KPU Lembata kita di tahun 2022 ini baru mulai mungkin karena penilaian
apakah itu dilakukan setiap 3 bulan sekali atau apakah setiap 6 bulan atau apa. Tapi saya sangka mungkin ini sudah terprogram dari KPPN seperti itu. Oke. Kemudian trik dan strateginya apa nih Pak? Dalam 3 bulan ini mengalahkan 50 satuan kerja lainnya nih di bawah KPPN Laran Tuka. Ini luar biasa sekali nih Pak Elias. Ini pertanyaan yang paling sering kami dapatkan ini. Sebenarnya KPU Lembata tidak memiliki strategi khusus atau trik khusus untuk bagaimana kita bisa mencapai prestasi terbaik seperti itu. Jadi kita kerja sesuai dengan target yang kita sudah punyai. Kadang memang target yang kita tetapkan itu kadang terasa rumit dalam perjalanan, tetapi kita akan melihat di mana titik-titik yang bisa kita lewati tanpa melewati sebuah rintangan atau tahapan-tahapan yang lebih rumit untuk mencapai target yang mulanya itu terasa rumit seperti itu. Jadi kita kerja apa adanya. Kemudian kita selalu terapkan perencanaan dan evaluasi. Jadi setiap minggu dalam rapat rutin pasti kita akan lihat perencanaan minggu kemarin, seminggu sebelumnya itu seperti apa, capaian kita seperti apa. Kalau memang kita tidak bisa mencapai target itu, kenapa, lalu kemudian bagaimana kita menentukan strategi baru untuk mencapai target itu. Kemudian pengawasan itu di KPU ada 5 orang komisioner, kemudian ada sekretaris dan kesubag. Terutama pengawasan itu dilakukan secara ketat oleh komisioner dan sekretaris seperti itu. Jadi setiap pelaksanaan perencanaan, setiap perencanaan kita mengawal secara ketat, termasuk bagaimana mengawasi pelaksanaan anggaran seperti itu, Bu. Oke, baik. Biasa saja kita jalani apa adanya gitu. Intinya memang berpatokan pada regulasi Pak ya, dan menjalankan sebaik mungkin nih sesuai aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah kemudian apakah sudah tahu nih Pak Elias untuk pemeriksaan triwulan keduanya kapan? Triwulan keduanya di bulan Juli. Oke. Sekitar itu. Baik. Ya. Semoga saja KPU Lembata bisa mempertahankan prestasi ini Pak Elias ya. Memang yang paling sulit itu adalah bagaimana mempertahankan prestasi ketika kita merebut awal prestasi. Oke, baik. Nah, kalau begitu apa nih komitmen dari teman-teman KPU Lembata agar ini prestasi terus dipertahankan dan ini bisa stabil terus nih Pak Elias ya prestasinya ini? ya seperti yang saya bilang tadi, memang yang paling mudah itu adalah kita bekerja untuk mencapai prestasi ketimbang kita mempertahankan. Tentu saja ketika dalam capaian ini kami punya tekad yang pertama adalah bagaimana menjaga prestasi ini untuk tidak turun sama sekali seperti itu. Nah, tidak ada trik khusus sebenarnya yang harus kami terapkan, tetapi tentu semangat kerja, kemudian segala macam hal itu tetap kita lakukan. Jadi bagaimana kita memanage seluruh kegiatan yang ada di KPU sesuai dengan program dan perencanaan, kegiatan dan lain-lain seperti itu. Kemudian pengawasan juga tetap kita perketat sehingga indikator-indikator penilaian dari pihak mana saja itu bisa kita jalankan secara baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Elias untuk informasinya pagi hari ini. Sukses ke depannya, tetap solid, tetap kompak, dan tentunya memberikan pelayanan terbaik nih ya untuk masyarakat semuanya. Terima kasih Bu, salam sehat untuk semua pendengar RRI IND. Iya, terima kasih Pak, selamat berhari Minggu. Selamat berhari Minggu ya.